Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Kemarin itu kita sudah bahas tentang mengidentifikasi tangga nada diatonis mayor. Nah, hari ini kita akan bahas tentang materi mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis minor ya. Itu ada di halaman 28. Silakan kalian buka bukunya di Bupenade ya. Bupenade halaman 28. Oke, baik. Siapkan juga pensilnya atau bolpen ya. Nanti jika ada yang penting, silakan digaris bawain seperti biasa ya. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini materi kita adalah mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis minor. Nah, coba kalian perhatikan susunan dari tangga nada minor yang ada di buku kalian. Itu juga kemarin sudah Bapak jelaskan ya. Sudah Bapak contohkan juga. Nah, perhatikan dia dimulai dari nada A, B, C, D, E, F, G dan kembali lagi ke nada A ya. Jadi nada A. Jadi sebelum kita berangkat ke situ perlu kalian ketahuin ya, atau misal nanti kalian boleh tambahkan juga nanti di bupenanya atau di catatan kalian ya, kalian boleh tambahkan bahwa tangga nada minor ya atau diatonis minor itu diambil dari nada keenam tangga nada diatonis mayor. Jadi contoh misalnya kalian kan baru paham tentang tangga nada mayor yang C mayor ya, C mayor. Nah, jika tangga nada mayornya adalah C mayor, maka untuk mendapatkan tangga nada diatonis minornya kalian perlu mengambil nada keenam dari tangga nada diatonis mayor. Contoh tadi tangga nada mayornya adalah C mayor. Berarti kalian hitung 6. Ya, kalian hitung 6. C, D, E, F, G, A. Ya. Maka untuk tangga nada minor dari C mayor, ya tangga nada minor dari C mayor itu adalah A minor. Ya. Itu makanya di buku kalian itu dimulai dari nada A. Jadi sebenarnya dia itu adalah tangga nada minor dari tangga nada mayor dari tangga nada C mayor gitu ya. Jadi jika kalian ingin mencari yang namanya tangga nada diatonis minor, kalian perlu mengambil nada ke-6 sebagai nada pertamanya gitu ya. Atau misalnya nada ke-6 itu tangga nada diatonis minor itu dimulai dari nada ke-6 gitulah ya. Tangga nada diatonis minor itu diambil dari nada ke-6. Nah, jadi misalnya nanti kalau misal dari tangga nada lain, dari D misalnya, dari tangga nada D mayor. Nah, kalian tinggal ambil nada ke-6-nya untuk mendapatkan tangga nada minor dari tangga nada mayor D mayor tadi, ya. D, E, Fis, G, A, B. Maka untuk tangga nada diatonis minor dari D mayor itu adalah B minor. Oke, seperti itu nanti ya caranya ya. Jadi yang perlu kalian catat di buku kalian adalah bahwa tangga nada diatonis minor itu diambil dari nada ke-6 tangga nada diatonis mayor. Seperti itu ya. Jadi, Bapak ulangin sekali lagi biar kalian catat ya. Tangga nada diatonis minor itu diambil dari nada ke-6 tangga nada diatonis mayor. Oke, paham ya? Nah, jadi itu cara untuk mengambil tangga nada minor dari tangga nada mayor. Ya. Dan nanti itu akan saling berhubungan, ya. Itu akan saling berhubungan nantinya jika kita bahas ke depannya nanti masalah tangga nada dan lain sebagainya, itu akan saling berhubungan antara mayor dan minornya. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu untuk awalnya. Ya, silahkan tadi dicatat ya, itu ditambahkan. Nah, kemudian kita lanjut lagi balik ke buku. Nah, pada gambar di atas dapat dilihat bahwa jarak susunan nada pada tangga nada minor, diatonis minor, yaitu adalah 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Nah, itu adalah jarak atau intervalnya. Nah, Bapak nggak perlu jelasin lagi tentang apa itu interval ya, karena sebelumnya kalian sudah paham apa itu interval. Ya, minggu kemarin dan materi-materi sebelumnya juga sudah menjelaskan tentang apa itu interval. Ya. Nah, jadi tangga nada dari tangga nada yang ada pada buku kalian itu tangga nada A minor
ya, itu tangga nada A minor ya. Karena dia dimulai dari A, jadi A minor namanya, ya. Nah, dari tangga nada A minor tersebut, kita dapat melihat atau kita mendapatkan interval, yaitu 1,5, 1,1,5, 1,1. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian ditanya, interval tangga nada diatonis minor itu apa? Jawabannya adalah 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tangga nada diatonis minor itu bersifat sedih dan kurang bersemangat. Nah, seperti yang ditulis di buku kalian juga ya. Jadi pada umumnya, ini secara umum ya. Secara umum bahwa tangga nada diatonis memang menggambarkan atau bersifat sedih atau kurang bersemangat, ya. Tapi nggak selalu seperti itu ya. Nggak selalu, namun secara umum ya sama aja artinya seperti tangga nada mayor kemarin, ya. Bahwa tangga nada minor secara umum dia bersifat riang atau gembira ya, atau bersemangat, ya. Itu secara umum, tapi ada juga lagu sedih yang dia dimulai dari mayor. Ada juga misalnya kebalikannya seperti itu ya. Jadi ini kita bahas secara umum. Jadi bukan berarti itu akan selalu seperti itu, ya. Jadi secara umum memang tangga nada minor itu bersifat sedih dan kurang bersemangat, ya. Jadi sesuai dengan judul materi kita hari ini itu mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis minor, ya. Caranya sama seperti minggu kemarin, ya. Sama dengan cara mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor kemarin, ya. Bahwa untuk mengidentifikasi lagu apakah dia menggunakan tangga nada mayor ataupun minor itu sama saja, ya. Sama saja dengan caranya. Dengan cara yang minggu kemarin, yaitu dengan mendengarkannya, ya. Kalian dengarkan apakah lagu tersebut memiliki nuansa sedih, apakah lagu tersebut memiliki nuansa yang kurang bersemangat. Jika betul lagu tersebut memiliki nuansa seperti itu atau suasana yang seperti itu, ya, berarti bisa dikatakan bahwa lagu tersebut menggunakan tangga nada minor, ya. Sama saja seperti yang minggu kemarin. Dan cara untuk mengidentifikasi tangga nada diatonis lagu dengan tangga nada diatonis mayor pun itu sama. Ya, kalian dengarkan lagunya, ya. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua yaitu dengan kalian melihat partiturnya, ya. Kalian dengan melihat partiturnya. Nah, biasanya dalam partitur juga dituliskan di sudut kiri ya, biasanya di sudut kiri, ya. Dia dituliskan dari mana lagu itu atau menggunakan tangga nada apa lagu tersebut. Kalau misalnya dia ditulisnya adalah C sama dengan Do, berarti dia menggunakan tangga nada C mayor. Seperti itu ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan mendengarkan lagu tersebut, ya. Kalian pahami, kalian rasakan apakah lagu tersebut memiliki nuansa yang seperti dikatakan di buku juga, ya, bersifat sedih atau kurang bersemangat, maka dia sudah pasti bisa dikatakan dia menggunakan tangga nada diatonis yang minor. Ya, kemudian dengan cara yang kedua itu dengan cara melihat partiturnya, ya, itu ya. Seperti itu cara mengidentifikasi lagu apakah dia menggunakan tangga nada diatonis minor ataupun menggunakan tangga nada diatonis mayor, ya. Jadi sampai di sini kira-kira paham ya untuk mengidentifikasi lagu dengan kedua tangga nada tersebut, mayor dan minor tadi ya. Mudah-mudahan gak ada yang bingung lagi. Ya, jadi kita lanjut materi kita. Oke. Bentar. Oke, baik, selanjutnya coba kalian buka buku kalian, itu ada di halaman 34. Ya. Di halaman 34. Nah, di halaman 34 itu kita membahas tentang pola lantai gerak tarik. Nah, di sini sudah mengarah ke tarian ya. Jadi ini sekarang kita sudah bukan membahas musik. Ya, kita akan membahas tentang tarian. Nah, di sini materi kita tadi pola lantai gerak tarik. Nah, sebelumnya juga kalian sudah
bahkan sudah mengenal itu apa pola lantai ya. Mungkin dari kelas 3 ya. Dari kelas 3 mungkin kalian sudah belajar apa itu pola lantai pada tarian ya. Namun sini akan kita bahas lagi ya. Oke, kita balik ke buku. Pernahkah kamu melihat pertunjukan tari daerah? Para penari terlihat kompak melakukan gerakan-gerakan ke kiri, ke kanan, bergerak maju, mundur, dan melingkar. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak, ya, mengikuti garis imajiner. Garis imajiner membentuk pola lantai yang dilalui oleh para penari agar terlihat kompak. Nah, itu silakan digaris bawahin. Garis imajiner, ya. Jadi garis imajiner membentuk pola lantai yang dilalui oleh para penari agar terlihat kompak. Nah, sekarang mungkin kalian ada yang nggak paham tentang apa itu garis imajiner ya. Nah, garis imajiner itu adalah garis yang bisa dikatakan dia nggak terlihat seperti itu ya. Garis yang tak terlihat, yang hanya bisa dibayangkan ya. Itu yang dimaksud dengan garis imajiner ya. Sehingga garis imajiner ini sering sekali digunakan dalam yang namanya tarian ya. Karena nggak mungkin ketika kalian melakukan kegiatan menari itu ada garis yang kalian gambar di panggung, ya kan, itu kan akan membuat itu akan menjadi suatu pemandangan yang gak enak dilihat oleh penonton, ya. Maka dari situlah para penari menggunakan yang namanya garis imajiner, ya. Jadi garis imajiner ini akan membentuk pola lantai yang akan dilalui oleh para penari, ya, agar terlihat kompak gerakannya ya, agar terlihat kompak gerakannya seperti itu ya. Jadi itu digaris bawahin yang di buku kalian. Garis imajiner membentuk pola lantai yang harus dilalui oleh para penari agar terlihat kompak, itu digaris bawahin. Nah, kemudian pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung ya. Jadi sebenarnya pola lantai itu ada terdapat dua ya, dua bentuk yang utama ya, yaitu adalah bersifat berupa garis lurus ataupun dan yang kedua itu adalah berupa garis melengkung. Jadi biasanya secara umum pola lantai ini, kedua pola lantai ini akan dikembangkan lagi nantinya ya, dari misalnya dari pola garis lurus itu dapat menghasilkan pola yang namanya pola horizontal, pola vertikal ya, ataupun bahkan pola diagonal misalnya ya, itu untuk yang garis lurus. Nah, kemudian untuk yang garis melengkung itu akan dibagi lagi nanti menjadi atau dikembangkan lagi menjadi gerakan misalnya membentuk angka 8, kemudian ada pola setengah lingkaran ataupun langsung pola lingkaran ya, seperti itu. Jadi secara umum yang perlu kalian ketahui, secara umum pola lantai itu hanya dibagi atas dua ya, dibagi atas dua, yaitu pola berupa garis lurus ataupun garis melengkung, dan nanti ini akan dikembangkan lagi ya, akan dikembangkan lagi pola garis lurus dapat berkembang menjadi pola vertikal, horizontal, diagonal ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti untuk pola garis melengkung itu dapat berkembang menjadi pola setengah lingkaran, pola melingkar ataupun pola membentuk angka 8 dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itu adalah pola lantai yang secara umum ada dalam tarian. Nah, itu digaris bawahin juga ya. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Itu kalian garis bawahin. Jadi kalian harus ingat bahwa dasar dari pola lantai itu, dari banyak jenis pola lantai itu adalah pola garis lengkung dan pola garis lurus, dan nantinya itu akan dikembangkan ya. Oke, selanjutnya kalian buka buku kalian di halaman berikutnya itu ya, halaman 35 ya. Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lain, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus, dan lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya. Itu tadi yang Bapak bilang ya, bahwa pola lantai garis lurus itu dapat dikembangkan menjadi banyak jenis pola lantai
yang masih termasuk dalam pola garis lurus ya. Itu tadi ada contohnya, ada horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, atau bahkan segi 5 ya. Itu termasuk ke dalam pola garis lurus ya. Nah, kemudian pola lantai berupa garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran. Angka 8, garis lengkung ke depan dan ke belakang, berikut garis lengkung ke depan dan ke belakang, dan lain sebagainya ya. Jadi masih ada banyak contoh pola melengkung itu dapat dikembangkan ya. Jadi masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, ini hanya sekedar beberapa contoh. Namun boleh misalnya seperti ini. Untuk pola garis lengkung ya. Ketika kalian menarik, kalian dapat membuat itu menjadi maksudnya gini. Ketika kalian menari, pola melengkung tadi itu dapat kalian jadikan menjadi suatu pola baru. Contohnya misalnya pola gelombang, ya, pola gelombang, ya. Jadi kalian paham lah ya gelombang ya. Nah, jadi itu juga termasuk salah satu pengembangan dari pola garis lengkung tadi, ya. Merupakan salah satu pola garis lengkung, dan biasanya juga dalam tarian itu juga ada ya pola yang membentuk garis gelombang itu ada. Ya, nah, jadi nanti ketika kalian menari, kalian bisa kembangkan pola lantai tadi, pola garis lurus ataupun pola garis melengkung sesuai dengan konsep ataupun konsep ataupun alur cerita dari tarian kalian ya, gitu. Jadi kalian sesuaikan. Apakah kalian akan menggunakan pola lantai lurus, ataupun kalian menggunakan pola lantai melingkar pola lantai melingkar, ataupun misalnya kalian menggabungkan kedua pola lantai tersebut. Jadi ada bagian yang lurus, ada bagian yang melingkar juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya tergantung nanti kebutuhan kalian lah, tergantung kebutuhan kalian. Apakah kalian mau menggunakan kedua jenis pola lantai tersebut, dan nanti terserah kalian, dan tergantung kebutuhan kalian juga, kalian bisa mengembangkan pola-pola tersebut menjadi suatu pola yang baru seperti itu ya. Nah, itu untuk pola tari. Jadi selain itu kalian pasti sudah paham lah kegunaan dari pola lantai ini ya. Pola lantai inilah yang akan dijadikan garis imajiner oleh penari tadi ya, karena pada dasarnya garis-garis ini akan membantu penari supaya terlihat lebih kompak, terlihat adanya koordinasi gerak di situ ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa gerakan yang lain itu akan mengikuti gerak yang lain, atau misalnya gerakan yang lain itu akan sama dengan gerakan teman-temannya yang lain, seperti itu. Jadi pola lantai ini akan sangat berguna ketika kalian melakukan gerakan tari atau kalian sedang melakukan tarian ya. Nah, jadi dikatakan garis imajiner karena memang pola lantai ini tidak terlihat ya. Dia hanya bisa kalian bayangkan ya. Dia hanya bisa kalian bayangkan. Karena apabila kalian kalian digambar di lantai ya, apalagi di atas panggung, itu justru akan membuat panggung jadi nggak enak dilihat ya. Itu makanya tadi Bapak sebutkan di awal bahwa pola lantai ini merupakan garis-garis imajiner atau garis yang hanya bisa kalian bayangkan saja ya. Seperti itu ya. Oke, untuk pola lantai sekiranya kalian sudah ada gambaran lah ya untuk pola lantai. Jadi sudah mulai paham lah kegunaannya buat apa, fungsinya buat apa, terus pola lantai itu termasuk garis imajiner. Terus pola lantai itu dapat dikembangkan menjadi beberapa jenis pola lantai yang baru seperti itu ya. Oke. Nah, baik. Itu cukup di situ tentang pola lantai. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman 51. Ya. Silakan dibuka. Kita masuk ke halaman 51.
Di sini materi kita adalah seni tari daerah di Indonesia. Ya, seni tari daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau, ya. Hal itu membuat negara Indonesia kaya akan seni dan budaya, terutama seni tari. Ya, jadi selain terdiri dari banyak pulau, ya, Indonesia juga memiliki beragam suku, ya. Secara otomatis karena memiliki terdiri atas banyak pulau dan juga memiliki suku yang beragam, maka secara otomatis kebudayaan setiap daerah itu pasti beragam juga dan berbeda-beda, ya. Baik itu misalnya dalam segi sosial, kehidupan sehari-hari, baik itu dalam seni, ya, seninya juga bisa berupa seni tari atau seni musiknya atau bahkan misalnya seni krianya, ya, kerajinan tangannya itu juga pasti berbeda-beda, ya. Maka untuk itulah yang menjadikan Indonesia itu menjadi suatu negara yang unik, ya, atau negara yang unik karena Indonesia ini memiliki budaya yang berbeda-beda sehingga banyak sekali kesenian-kesenian yang berbeda-beda juga, baik dari seni tarinya, baik dari seni musiknya ataupun bahkan dari segi kerajinan tangan. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan bahas dari segi seni tarinya, ya. Seni tari daerah sangat beragam. Setiap daerah memiliki tarian masing-masing sesuai dengan tradisi dan tata cara kehidupan penduduknya. Itu tadi Bapak sebutkan tadi, ya, mempunyai ciri masing-masing sesuai dengan cara kehidupan penduduknya ataupun tradisi yang ada di daerah tersebut, ya, atau adat dan istiadat yang berlaku di suatu daerah, ya. Karena kan pasti karena kita kita itu berbeda suku, maka pasti ada istiadatnya pun pasti akan berbeda, ya, seperti itu. Jadi nanti seni tarinya pun atau seni musiknya atau bagian-bagian yang lainnya ataupun ada istiadat yang berlaku di suatu daerah itu akan berbeda-beda, ya, yang otomatis akan mempengaruhi banyak sekali aspek-aspek kehidupan, ya. Contoh misalnya tadi dari seninya, ya. Nah, dari seninya pun itu akan berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian tari-tarian daerah biasanya dipentaskan pada saat peristiwa penting atau saat diadakan upacara adat. Nah, ini tergantung daerahnya, ya, tergantung daerahnya, ya. Ada daerah yang menampilkan atau mementaskan seni tari itu bukan cuma di acara adat. Ada misalnya suatu acara di mana acara itu adalah hanya untuk hanya berupa hiburan, misal seperti itu. Ya, jadi nggak harus acara-acara adat atau yang berupa acara-acara sakral. Namun tak bisa kita tolak bahwa pada umumnya tarian-tarian daerah itu memang digunakan atau dipentaskan pada peristiwa penting atau saat diadakan upacara-upacara adat secara umum, ya, secara umum, ya. Namun memang ada beberapa daerah yang mementaskan kesenian tari daerah atau kesenian tari tradisi itu untuk bertujuan untuk menghibur, ada yang seperti itu juga, ya. Jadi memang nantinya akan tergantung daerah masing-masing atau ada istiadat yang berlaku di daerah setempat, ya. Nah, selanjutnya itu digarisbawahin aja, ya, digarisbawahin. Tarian-tarian daerah biasanya dipentaskan pada saat peristiwa penting atau saat diadakan upacara adat. Itu kalian garis bawahin aja. Oke. Tapi jangan lupa, ya, itu kembali lagi ini semua akan kembali lagi kepada ada istiadat yang berlaku pada suatu daerah tersebut, ya. Karena ada beberapa daerah yang nggak hanya menampilkan kegiatan seni tari tradisi itu hanya pada saat upacara adat atau peristiwa-peristiwa penting. Namun ada juga yang menampilkannya untuk acara hiburan, contoh seperti itu, ya. Oke, selanjutnya perhatikan tabel beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia berikut. Nah, di buku kalian halaman 51 itu ada beberapa contoh tarian daerah yang ada di Indonesia. Itu ada 20 contoh, ya, ada 20 contoh, ya. Ada 20 contoh tarian yang ada di Indonesia dan asal daerahnya dari mana, ya. Ini perlu sekali kalian
ketahuin lah ya. Walaupun memang di antara kalian pasti ada yang belum pernah nonton ya, termasuk Bapak sekalipun itu juga ada beberapa tarian yang belum pernah Bapak tonton. Ya, yang Bapak tidak tahu sama sekali ya. Nah, tapi ini cukup dapat jadi wawasan, menambah wawasan kalian ya. Nah, pertama itu kita coba lihat, itu ada tarian Seudati dan tarian Saman. Itu berasal dari daerah Aceh. Ya, kalau mungkin tarian Saman kalian sudah sering lihat ya, karena memang paling sering ditampilkan di TV juga ya. Apalagi misalnya pada acara-acara uh, penting di Indonesia, itu tari Saman biasanya selalu ada dipentaskan ya. Kecuali yang Seudati. Nah, Bapak juga belum pernah melihat yang Seudati. Nah, oke. Nah, itu nama tariannya tadi ada tarian Seudati, kemudian ada tarian Saman, itu asalnya dari Aceh. Kemudian ada tari Piring dan kemudian Payung. Ya, tari Payung itu dari Sumatera Barat. Nah, Payung ini Bapak juga belum pernah nonton, belum pernah lihat. Baru pernah lihat ya, yang tari Piring, ya. Kemudian nomor 3 itu tari Tabut dan tari Madun, itu dari Bengkulu. Nah, ini Bapak juga, ini Bapak nggak pernah nonton atau belum pernah lihat sama sekali ya. Oke, kemudian ada tari Jangget, kemudian Malinting itu dari Lampung. Kemudian ada tarian Sekapur Sirih dan tarian Kisan itu dari Jambi ya. Kemudian ada tari Jaipong dan tarian Merak itu dari Jawa Barat. Ini sudah beberapa pasti sudah tahu lah ya. Tari Jaipong dan tari Merak ya, di Jawa. Ini asalnya dari daerah Jawa Barat. Jadi pasti beberapa di antara kalian sudah ada yang tahu atau sudah ada yang pernah nonton ya. Kemudian ada tari topeng dan tari yapong, itu dari tari DKI Jakarta. Nah, tari topeng mungkin kalian sudah pernah lihat ya. Nah, karena dia asalnya dari Jakarta, jadi pasti sudah beberapa di antara kalian sudah ada yang lihat ya. Kemudian ada tarian serimpi Belambangan Cakil, ya itu dari Jawa Tengah. Bapak nggak tahu nih, Bapak nggak pernah tonton sama sekali. Kemudian ada Jaran Kepang, kemudian dan Riak Ponorogo itu dari Jawa Timur. Ini juga pasti beberapa sudah ada yang pernah lihat ya, apalagi tarian Riak Ponorogo ya, itu paling sering ya. Kemudian ada tari Legong dan tari Kecak itu dari Bali. Ini juga mungkin sudah sering kalian lihat, apalagi tari Kecak ya. Biasanya sering ditampilkan di TV-TV yang tangan-tangannya begini-gini ya, itu dari Bali tuh. Tari Kecak namanya. Nah, kemudian Japin Tembung itu dari Kalimantan Barat. Kemudian ada tari Baksa dan Kembang dari Kalimantan Selatan, ada tarian Gong, dan kemudian tarian Ngerangkan dari Kalimantan Timur. Kemudian ada tari Kancet Ledo dan Jepen dari Kalimantan Utara, ada tarian Batu Tangga Oncer dari Nusa Tenggara Barat. Apa nggak tahu nih semua, beberapa memang nggak tahu. Nah, kemudian tarian Gareng Lameng itu dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian tari Kipas, Bosara dan Bosara itu dari Sulawesi Selatan. Tari Lenso dan Cakalele dari Maluku. Kemudian tari Suanggi dan tari Perang dari Papua Barat. Nah, tari Perang ini juga cukup eksis ya di TV juga, itu beberapa kali pernah adalah mungkin ya ditayangkan di televisi ya, tari Perang dari Papua Barat. Kemudian tari Yospan dan Musyok dari Papua. Nah, banyak sekali tarian yang kalian mungkin belum tahu, dan termasuk Bapak pun belum banyak tahu ya. Nah, untuk detailnya ya kan, karena kan ini banyak sekali, ada banyak ya, contohnya ada 20 contoh. Nah, lebih dari 20 ya. Karena ada satu nomornya itu ada sampai 2 tarian ya. Lebih dari 20 contoh tarian yang ada ya, dan itu semuanya asalnya dari Indonesia semua ya. Dan ini menandakan bahwa tiap daerah yang ada di Indonesia itu memiliki kelebihannya masing-masing ya, memiliki tarian yang berbeda-beda, tariannya masing-masing ya. Nah, untuk detailnya nanti bagi kalian yang penasaran bagaimana tariannya ya, daripada menghabiskan waktu kalian bermain-main di rumah ya, kalian bisa tonton, coba kalian cari di YouTube ya. Pasti ada di YouTube, pasti ada. Coba kalian cari dari YouTube bagaimana jenis-jenis tari yang ada di buku kalian ya.
karena itu lumayan untuk menambah yang namanya pengetahuan kalian, ya. Itu lumayan untuk menambah pengetahuan kalian. Jadi nanti karena Bapak nggak bisa ngasih video semua contohnya ya, ini kebanyakan ya. Nah, jadi nanti untuk kalian yang penasaran bagaimana tarian-tarian yang ada dalam buku kalian, itu silahkan kalian coba googling sendiri, cari sendiri dari YouTube, ya pasti ada itu semua tariannya. Silahkan kalian cari tahu, kalian tonton, lumayan untuk mengisi waktu luang kalian di rumah, ya seperti itu. Oke? Nah, dari sini dari materi kita tentang seni tari daerah Indonesia itu dapat dikatakan bahwa tadi yang pertama bahwa seni tari di Indonesia itu sangat banyak dan sangat beragam. Itu dikarenakan karena memang Indonesia terdiri dari banyak pulau, dan dari banyak pulau itu Indonesia pun terdiri dari banyak suku, dan secara otomatis pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda tiap sukunya, ya. Nah, dan itu juga akan berpengaruh karena memang suku-suku yang berbeda, jadi nantinya akan berpengaruh pada ada istiadat, kehidupan penduduknya, dan kemudian nanti kebudayaannya. Nah, dari segi kebudayaan kita bisa dapatkan misalnya seni tarinya. Contoh ini contoh tariannya tadi ada lebih dari 20 contoh tarian yang berbeda-beda tiap daerah. Nah, dan nantinya kalau kita bahas pun nanti ke budaya yang lain seperti misalnya di bagian seni musiknya itu pasti otomatis juga pasti berbeda, ya. Bisa berbeda dari segi misalnya alat musik yang digunakan, ya. Kemudian lagu-lagu yang diperankan, kemudian tangga nada yang digunakan, itu pasti berbeda setiap daerah. Nah, terus kalau misalnya kita tarik pun misalnya ke bagian kerajinan tangannya, itu juga pasti akan berbeda-beda, ya, akan sangat berbeda. Nah, contoh misalnya seperti daerah Jogja ya, Yogyakarta lah. Nah, biasanya Yogyakarta ini kerajinan tangan yang sering kita temuin itu apa? Yang bisa dikatakan yang sering kita temuin itu adalah topeng-topeng wajah seperti itu ya. Nah, jadi ini pasti kalau bagi yang kalian pernah jalan-jalan misalnya ke Jogja, kalian pasti sering ngelihat yang namanya kerajinan tangan atau gantungan kunci yang bentuknya cuma kepala aja ya. Kepala aja, dan bentuknya kayak topeng-topeng gitulah. Ya. Jadi contoh itu salah satu juga kebudayaan kerajinan tangan dari Yogyakarta, contoh. Kemudian misalnya kalau kita pergi misalnya ke daerah lain, ya misalnya seperti ke Bali, ya. Dari Bali bisa kita lihat bahwa kebudayaan kerajinan tangan yang ada di Bali itu juga berbeda dengan yang ada di Yogyakarta. Contohnya, ya di Bali itu banyak sekali patung-patung bentuknya singa, hewan ya, naga seperti itu ya. Semua hewan-hewan imajinasi seperti itulah. Hewan-hewan legenda-legenda seperti itu. Nah, itu juga salah satu kebudayaan yang ada di Bali. Maka karena dari itu kebudayaan Bali ya, kebudayaan kerajinan kerajinan tangan yang ada di Bali itu pasti berbeda dengan kerajinan tangan yang ada di Yogyakarta. Begitu pula nanti sebaliknya dengan daerah-daerah yang lain, ya. Nah, jadi itulah yang perlu kita perhatikan ya, bahwa banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda di Indonesia, ya. Oke. Kira-kira itu materi kita hari ini ya. Jadi hari ini materi kita tadi kita bahas tentang tangga nada ya, penggunaannya bagaimana ya, terus bagaimana mencari suatu tangga nada minor, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi lagu bertangga nada minor ya, langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengidentifikasi suatu lagu apakah dia bertangga nada minor dan mayor ya. Itu materi yang penting tadi yang perlu kalian pahami hari ini juga. Kemudian tadi kita juga sudah bahas tentang pola lantai. Apa itu pola lantai? Kemudian juga jenis pola lantai secara umum itu dibagi atas dua jenis ya. Kemudian nanti bagaimana cara pengembangan dari pola lantai tersebut ya. Dari kedua pola lantai yang tadinya itu cuma hanya garis lurus dan pola melingkar ya, itu akan dikembangkan menjadi pola yang berbeda-beda. Ada pola diagonal, ada pola lingkaran, ada pola vertikal dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sini juga kita bahas tentang seni tari yang ada di Indonesia,
ya, serta kebudayaan-kebudayaannya, perbedaan setiap tarian. Kemudian mengapa setiap tarian setiap kebudayaan di Indonesia itu bisa berubah, bisa berbeda-beda atau bisa beragam. Itu dikarenakan Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dan banyak suku yang berbeda-beda, sehingga otomatis kehidupan setiap daerah, tradisi ataupun ada istiadat yang berlaku itu akan mempengaruhi kebudayaan yang ada dalam satu daerah, sehingga dihasilkannya lah kebudayaan yang bermacam-macam, ya, baik itu nanti dari seni musiknya, seni tarinya, ataupun bahkan seni kerajinan tangannya, seperti itu. Jadi itu yang perlu kalian pahami pada materi hari ini. Oke, baik, kira-kira sampai di sini materi kita. Jika ada yang misalnya bagi kalian yang kurang paham, ya kalian bisa putar lagi video ini, kalian putar. Ya nanti jika misalnya ada pertanyaan, ya, atau misalnya ada pertanyaan yang ingin kalian langsung tanyakan ke Bapak, silahkan kalian japri saja, ya. Jangan ditelepon tentunya, ya, jangan ditelepon, karena kalau semuanya tiba-tiba nelfon kan nggak bisa masuk, ya. Jadi kalian boleh chat Bapak, ya, kalian chat Bapak, ataupun misalnya nanti kalian VN aja boleh, biar kalian nggak capek ngetik, ya. Bagi yang malas ngetik, ya, bagi yang malas ngetik kalian bisa VN, nanti juga akan Bapak balas satu-satu, ya. Jadi baik, sampai di sini kira-kira materi kita. Yang perlu digarisbawahin kalian garis bawahin, dan kalau misalnya emang ada catatan dari semua penjelasan Bapak yang ada yang perlu kalian catat, silahkan dicatat, ya. Itu membantu pengetahuan kalian supaya lebih luas. Oke. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan.